Halo semuanya, kembali lagi di channel Untung Putro. Kali ini kita kedatangan tamu agung dari Semarang. Tamu agung. Mas Wahid. Siap, terima kasih sudah diperbolehkan nebeng di BMW-mu yang bagus ini dan traktir makan malam. Titipan Mas, semuanya Iya, titipan. bener, Ya. bener. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Wahid sambil nganterin ke hotel nih. Kebanggaan banget nih, mau mampir. Tadi Mas Wahid mampir ke toko bentar. Terus kita makan, terus kita mau pulang. Mau ngobrol-ngobrol ini Mas, apa sejarah Mas Wahid itu dulunya tuh aslinya orang mana dulu nih? Saya lahir di Jepara. Ah. Memang ngertinya saya orang Semarang, tapi tidak. Saya ke Semarang itu tahun 2006 kuliah. Kuliah singkat cerita lulus 11 semester kemudian, kalau tidak salah itu 2011. Saya tidak mau pulang kampung, saya tetap ingin merantau di Semarang karena pikiran saya begini, orang tuh kalau kuliah dan balik kampung tidak segera kerja, taunya gagal kuliah kok nganggur bla 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 bla. Sedangkan kalau saya tetap bertahan hidup di Semarang, mau saya nggak makan, mau saya nggak bisa punya tempat tinggal dan lain-lain, sedih sekali bahkan. Tetapi orang tidak tahu, taunya saya merantau. Pulang-pulang yang penting misalnya sewa mobil kayak pakai pakaian bagus kayak orang kan nggak ada yang tahu penderitaan saya. Niat saya seperti itu, sejarahnya seperti itu. Kalau ditanya lahirnya di mana, terus memulai YouTube pertama kali itu Mas. Jadi gini, ini saya salah satu orang yang nekat waktu itu nunggu calon istri lulus kuliah. Pikir saya begini, setelah lulus harus segera saya nikahi, karena waktu itu hamil 3 bulan puasa. Pikir saya di bulan puasa besok itu saya harus punya istri supaya nanti sahurnya bener, ada temennya sahur dan lain-lainnya bener, ibadahnya juga bener. Nah, singkat cerita tepat tuh 3 bulan dia lulus kuliah. Saya lamar ya istilahnya. Tapi ngomong saya begini, memang waktu itu kerjaan saya masih nggak bener lah, serabutan banget, kayak nggak ada jaminan saya besok itu makan apa, nggak ada. Akhirnya saya nembung ke bapak mertua, bapak sebagai bahan pertimbangan saya belum kerja pak, saya bilang gitu. Pahit-pahitnya kan saya katakan belum kerja. Tak pikir bakal tidak boleh atau apa ya, tapi jawabannya cukup menenangkan. Mas, saya tidak masalah, yang penting anaknya setuju. Saya yakin anaknya bakal mau, pasti mau. Ditanyalah itu si Rita tuh sama bapaknya, gimana kamu mau nggak? Ya tetap mandok kan, alhamdulillah rezeki. Nah, pikiran saya begini, ini apa? Orang nanti beberapa bulan ke depan saya nikah, pekerjaan apa yang paling cepat balik duitnya, paling tinggi hasilnya dan lain-lain. Pikiran saya sih internet marketing ya. Teman-teman mungkin sudah tahu familiar internet marketing itu apa. Akhirnya saya kursus benar-benar belajar. Saya temukan bahwa di internet marketing memang harus fokus Mas. Jadi saya fokuskan ke YouTube itulah. YouTube pun sebenarnya tidak terlalu fokus juga, harus ke tutorial. Setahu saya tutorial sudah cukup fokus, tapi ternyata masih belum fokus juga. Maka tutorial mengemudi, sejarahnya di situ. 2000 bikin channel tuh 2014 ya, 2014 awal ya. Oh, ya, terus kemarin kan terakhir kan yang lagi viral nih, beli mobil X-Taxi itu kok berani wani tuku apa berteronton itu kan emang kayaknya se-Indonesia Mas Wahid tok itu yang berani segitu. Jadi gini, spekulasinya gimana tuh? Saya tidak pernah melakukan spekulasi tanpa dipertimbangkan. Waktu itu memang saya pikir yang paling buruknya dulu, yaitu kalau nggak laku gimana. Kemudian saya kumpulkan tim, itu kan harus kulaan ya, bayar di awal ya. Iya, benar. Siapa punya berapa, kumpulin semua, nggak usah mikir untung dulu. Saya kompakin tim saya begitu, dan kenyataannya memang tidak ada bos, tidak ada anak buah di situ. Project itu saya ikutan driving, saya ikutan narik, saya ikutan semuanya juga seimbang pekerjaannya, nggak tahu nanti gimana. Cuma waktu itu kenapa saya berani, saya bakalan yakin itu pasti laku. Bahkan sebelum Mas Ridwan memviralkannya kan, sampai trending berkali-kali kan, saya yakin insya Allah pasti laku. Kenapa? Itu mobil murah parah. Walaupun seperti yang saya katakan, itu bekas mobil, bukan hanya mobil bekas, itu bekas mobil. Dan kenyataannya saya sampai sekarang sebulan nurunin 3 trailer pertama itu
itu saya belum tahu pembagiannya bagaimana dan belum bisa membagi sampai sekarang. Tetapi saya dasari adalah kenapa berani itu kayak jawaban dari impian setiap orang yang punyanya budget untuk beli motor tapi bisa dapat mobil. Oh iya. Buktinya banyak. Orang-orang yang semula tidak ada niatan untuk beli mobil, dia bisa beli gara-gara ada info itu. Iya. Paling tidak kalau saya beranikan untuk sharing seperti itu, saya akan dapat manfaat amal jariahnya karena saya menyebarkan informasi yang bermanfaat. Itu aja udah. Niatnya itu. Termasuk ketika saya di info Mas Deka bahwa Mas ada mobil murah nih, gimana mau bikin video nggak? Berapa? 33 tahun 2013 bla bla bla. Saya langsung berangkat tanpa berpikir apapun, bahkan saya modal berapa tuh waktu itu? Beli tiket bis 4 orang 880 sekian lah. Belum hotel, belum apa. Oke lah gas kayak gitu. Jadi memang waktu itu saya niatkan untuk berbagi informasi aja sih. Total berapa itu kemarin Mas? Total 40 sekian saya datangkan. 40 lebih karena 6 kali berapa itulah. 6 kali berapa. Kemudian ya alhamdulillah saya sisakan karena ada mobil juga yang kebakar. Wah, serius. Sore itu saya kirim. Orangnya sih sudah bisa mengemudi malam lah. Tapi feel saya pada mobil itu kok nggak enak apa tapi. Dari awal tuh. Dari sebelum dikirim itu kan tetangga kan yang beli. Pak Arifnya namanya Pak yang beli Pak apa saya namanya Pak Akad, yang ngirim Pak CY, itu tetangga semua itu. Dikirim sore parkirannya masih utuh begitu. Sore kok mobil bunyi din begitu kan. Mobil katanya sudah kebakar dalamnya, ini kebakar semua nih. Dashboard habis, plafon habis. Untungnya sih bisa dipadamkan. Habis asar saya Pak C dapat telepon ke kantor sambil deg-degan apa ya, kayak lemes gitu kan. Saya udahlah tenang ke sana aja. Ya udah ini unit sementara saya tarik. Orangnya kan mungkin trauma, shock dan lain-lain. Mobil pertama kejadiannya seperti itu kan. Saya tanya, Pak mau diganti mobil apa balikin uang gitu kan. Ya tak balikin uang. Enggak, dia belum jawab. Misalnya mau balikin uang tak balikin. Aman sih. Ternyata ada kisah sedihnya juga ya. Yaitu resiko bisnis sebenarnya. Cuma kan kalau seperti saya kan nggak mungkin jual putus Mas. Artinya walaupun terakhir ini yang datang 18 unit terakhir ini, untuk perbaikannya tidak saya handle saya dengan tim, enggak, karena terlalu capek. Akhirnya saya pasrahkan ke Nasmoko, ke Toyotanya langsung. Beres, nasihat dari kabengnya, Mas Wahid harus tega untuk jual putus karena ini mobil agak-agak pasti akan ada sesuatu nantinya misalnya. Karena bekas mobil itu. Iya, bekas mobil itu ya. Kita lihat kan apa perkembangan channel YouTube Mas Wahid itu akhir-akhir ini luar biasa naiknya, sekarang hampir 1 juta ya, 700 ribuan sekian ya. Alhamdulillah ya. Luar biasa, dari maksudnya orang yang biasa aja, bukan yang dari kecil udah tahu teknologi atau apa gitu kan. Kan beda sama yang lain kan, beberapa yang emang udah tahu komputer, tahu internet dari muda gitu. Kalau Mas Wahid itu kayaknya baru-baru gitu, emang baru-baru langsung dari nol lah ya. Iya, dari nol, bener-bener dari nol gitu. Itu motivasi buat, apalagi saya sendiri kan pengen belajar nih buat YouTube nih, buat teman-teman gitu. Apa sih Mas, biar tetap semangat gitu. Kita awal-awal kan nggak ada yang nonton. Iya bener. Awal-awal tuh dapat 100 views sudah seneng banget. Rasanya di refresh tiap setengah jam sekali kita refresh. Kok nggak tambah. Memang harus saya akui, saya termasuk orang yang beruntung di dunia YouTube. Walaupun keberuntungan itu tidak serta-merta hadir begitu saja. Memang saya usahakan, saya kursus, saya belajar, saya googling. Iya, saya kursus dengan 3 guru yang berbeda. Ada yang mulai 700.000, ada yang sampai 10 juta yang ketiga itu. Tapi ilmunya sakti. Ilmunya memang sakti dan hanya disuruh fokus sampai fokus itu tadi. Itu tak. Ilmunya itu sampai fokus. Sampai tidak bisa difokuskan lagi. Ya kayak tutorial, kemudian tutorial apa, lalu jadi tutorial mengemudi itu loh. YouTube kan tak kira sudah fokus. Saya bikin tuh dangdut, saya bikin tutorial dangdut yang ada translate-nya dan lain-lain, sampai tutorial bikin MP3 musik dan lain-lain. Akhirnya bersandarlah saya di tutorial mengemudi hingga muncul program-program lain. Satu itu beruntung, yang kedua memang
Sebenarnya berat mas, berat kalau waktu itu saya tidak kepepet. Termasuk saya the power of kepepet, yang artinya saya sudah cerita di awal tadi, saya waktu melamar istri memang belum ada bekal pekerjaan, dan yang saya yakin percayai adalah saya akan dapat uang dari YouTube. Oke, mantap. Jadi motivasinya memang uang sih, AdSense. Motivasinya uang. Ya, tapi sebelum ini beberapa pekerjaan yang pernah digeluti sebelum YouTube jadi YouTuber. Oke. Ah. Banyak, hampir semua pekerjaan kamu sebut saya pernah melakukan. Mulai dari tukang parkir, saya Waduh. kelas 5 SD dan 6 SD itu lemburan jadi tukang parkir di sebuah tempat wisata di daerah saya. Kebetulan memang bapak saya salah satu pemborong, artinya tempat wisata itu dikelola oleh pihak swasta. Oh, iya, iya. Dan oleh bapak saya mungkin itu termasuk sebuah pendidikan. Saya tidak ditempatkan di lokasi yang enak, tapi benar-benar jadi tukang parkir. Itu start saya. Kemudian SMP atau SMA saya ingat betul setiap hari Minggu saya jadi tukang parkir di pasar, salah satu pasar Kelet namanya. Kemudian kuliah, karena tidak ada niat kuliah, kemudian tidak ada bekal. Saya kuliah itu hanya bekal restu orang tua. Saya di kuliah loper koran Kompas waktu itu, saya sebut merek. Saya jual 1.200 per eksemplar, saya store 1.000, jadi dapat 200 rupiah. Kemudian saya pernah di tukang cuci motor di salah satu cucian di UNES. Sambil juga. kuliah tuh? Sambil kuliah. Akhirnya ada peluang yang sangat enak waktu itu, yang memang sudah kenal sama cewek itu. Saya tanya tuh, kamu nggak malu punya temen, saya sebut temen ya, karena nggak pede juga menyebut pacar, jadi loper koran. Ya enggak, cuma kalau ada pekerjaan yang lebih baik dan hasilnya lebih banyak, kenapa enggak? Saya berpikir tuh, ini orang apa ya? Ini orang bagus nih, nggak malu, nggak apa, cuma memotivasi istri saya yang sekarang. Nah, ya udah, saya berpikir rental nih paling bener, rental kamera sama video syuting. Akhirnya saya punya video syuting, karena jobnya semakin banyak, kameranya jadi banyak. Lalu ketika sepi nih, kepikiran nih, ini kamera segini banyak mau buat apa ya? Disewain, jadi sewa kamera. Kemudian sewa kamera laris banget, saya kepikiran sewa mobil tuh. Di awal-awal sewa mobil di Semarang, saya termasuk yang pertama di UNES tuh. Panther waktu itu belum musim, Xenia Avanza belum. Kemudian itu mobil siapa tuh dulu? Mobil orang lah. Mobil orang? Iya, karena masih susah. Orang cuma tak jamin unitmu aman, terpercaya, setoran aman. Itu kemudian saya berkembang sampai punya travel. Di travel itulah saya tetap menuruti perintah ibu untuk tetap menjadi guru. Karena orang kampung, mohon maaf, kampung saya enggak, pengusaha itu apa sih? Mereka bilang itu cuma kayak orang dagang di pasar gitu. Kalau nggak kerja nggak dapat duit dan lain-lain. Mereka berpikir guru pun kalau nggak masuk uang tetap ngalir kan, gitu kan. Izin sehari 2 hari kan tetap bayaran. Nah, akhirnya saya masih tetap jadi guru, bahkan di posisi terakhir itu sudah di posisi amat sangat enak. Tapi di 2015 atau 16 saya lupa, YouTube sudah kelihatan buahnya nih, ada duitnya, saya cut semua. Hanya rental kamera yang masih bertahan, nggak tahu saat ini masih apa tidak, karena Google-nya masih nomor 1. Rental handycam, kalau kalian search di Google sekarang rental handycam, walaupun sudah nggak diopeni, Raden Ayu rental handycam itu masih nomor 1 di kata Semarang, kunci di seluruh Indonesia. Rental handycam, keyword rental handycam itu nomor 1 padahal sudah nggak diopeni, sudah kapan tahu, nggak tahu. Kalau rental handycam Semarang saya nomor 1 juga. Jadi kemarin sih masih tak buka, rental handycam Semarang masih nomor 1. Jadi masih ada order, itu tak kasih ke adik saya, nggak tahu sekarang kamera nih. Karena ya alhamdulillah itu sehari 150.000. Makanya dari situlah saya pertama nutup rental saya karena risikonya terlalu tinggi. Rental mobil kan 250.000. Iya benar. Ratusan juta. Rental handycam modal 3-4-5 juta, 150 juga. Nah, gimana? Ya udah, hilang sering kamera, tapi kan nggak rugi. Ya rugi tapi nggak rugi, nggak ratusan juta. Nggak was-was banget. Jadi banyak hal, mulai dari enak sampai nggak enak, semuanya sudah tak lakuin. Dari situlah saya bisa, makanya keberuntungan saya itu tercipta karena pengalaman saya yang lalu. Maka penonton Untung Putro yang sekarang kuliah jangan cuma ini itu susah aja di ini ikut organisasi misalnya, kemudian coba-coba bisnis ini itu, karena pasti akan berguna di suatu saat nanti.
Ini kan sekarang kan istilahnya udah jadi public figure nih mas. Iya. Public figure itu kan nggak terlepas dari haters dan lain-lain tuh. Cara menyikapinya itu gimana mas? Misalnya siap-siap nih aku juga buat saya sendiri barangkali emang hoki juga di sini. Suatu saat nanti dikenal orang banyak kan pasti banyak orang nyinyir tuh. Nah, menghadapi nyinyir itu biar itu. Dari awal sih saya udah tahu saya akan ketemu seperti ini. Pasti udah begitu ya. Itu rumus lah ya. Cuma akhirnya saya memang harus sadar bahwa nggak mungkin saya terkenal kalau tidak ada yang iri atau nggak suka. Walaupun sudah kita sikapi dengan cara baik, misalnya dengan dibales, maunya apa sih kok seperti ini, dan lain-lain, cuma endingnya nih kalau masih ngeyel, kan ada tuh, pokoknya saya harus salah. Komentar dia itu pokoknya saya harus salah. Mungkin siapapun sudah kena ini nih, siapa kayak Mas Ridwan udah terbiasa tapi saya juga sempat down juga, apa sih maunya. Bahkan manajer saya Siva sempat DM satu persatu yang nyinyir juga ada. Kemudian itu ada yang ngurusin tuh. Ada yang ngurusin, harus clear nih masalah. Siapa tahu memang kita salah beneran. Oh iya benar. Ya kan? Benar. Contoh kayak awal-awal tuh mengemudi, saya bikin tutorial mengemudi, ada aja salah saya. Mulai komentar syuting kok ngajak anak dan lain-lain, tak buka yang komen kayak gitu terus. Dia pemilik kursus mengemudi. Ya, dan saya perhatikan video-videonya marka lurus dia mendahului juga. Jadi nggak ada yang 100% bener manusia di dunia ini kan, pasti ada titik salahnya. Nah, jangan sampai kita nyalain orang, kita nggak lihat kesalahan kita sih sebenarnya. Jadi pasti yang nyinyir itu sebenarnya kalau nggak iri, dia mungkin ada kesalahan teknis di otak mereka. Pokoknya orang lain harus salah. Nah itu terakhir kalau nggak bisa dibenerin di DM, udah nggak bisa di komen balas baik, udah nggak mau tahu, pokoknya saya harus salah, ya wes tak blokir. Mau nggak mau mendingan saya kekurangan satu follower, subscriber atau komentator, tetapi bersih. Ya 1-2 pernah saya blokir lah di channel saya. Di Mas Wahid sendiri pernah, karena Mas Wahid memang ada yang ngurus, tapi saya juga yang menentukan. Lah ini blokir aja, capek, salah terus ya. Berarti sekarang kalau selain YouTube, usaha yang masih digeluti apa? Kita lihat kan jual beli, nyariin mobil ya? Nyariin mobil itu berarti yang berburu mobil impian. Betul. Itu sejarahnya nih kita mau denger ini. Jadi itu turunan mas, makanya saya tadi pas ngobrol bilang channelnya naikin dulu mas. Kalau channel udah naikin, pengikut sudah banyak, subscriber sudah banyak, usahanya itu akan ikut terangkat. Contoh nih, tidak ada yang menyangka ini sejarah berburu mobil impian ya, saya akan dipercaya oleh seluruh orang Indonesia dengan orderan lebih dari 40 kali ya. Orang antrian satu grup itu 40, sementara saya punya 2 grup, 40 unit sebulan mereka pakai uang mereka sendiri. Kemudian pelunasan pakai uang, jadi murni saya tidak punya modal. Saya cuma mempertanggungjawabkan kalau barang saya jelek, saya harus mau dikomplain dan harus mau menjualkannya lagi misalnya. Sejarahnya adalah karena saya sudah bikin tutorial mengemudi. Kelar tutorial mengemudi, saya bikin tutorial merawat mobil. Berarti step by step tuh ya? Step by step, bertahun-tahun. Ya? Betul. Orang kalau sudah bisa mengemudi kan harus bisa merawat kendaraan. Memang masih rental, tapi setidaknya kalau rental ada trouble bisa dibenerin sendiri. Kemudian orang kalau sudah bisa mengemudi dan sudah bisa merawat kendaraan, dia sudah layak beli mobil. Ya enggak? Dari situlah saya berpikir, kan tidak semua orang bisa beli mobil secara baru. Ada yang belinya second. Nah, saya bikinkan tutorial membeli mobil bekas, bodinya, surat-suratnya, mesinnya. Dari situlah orang justru percaya. Jadi mas, saya udah lihat video tutorial memilih mobil, tapi saya inginnya Mas Wahid yang mencarikan. Tuh kan? Padahal kalau dinalar harusnya tidak. Kalau saya waktu itu berpikir, tinggal ngecek sendiri. Orang sudah tak bikinkan tutorial, nanti dia malah nggak pesan ke kita lagi, maklar nggak laku lagi. Justru beda, ternyata kebalikannya, respon masyarakat justru percaya pada saya. Luar biasanya itu. Akhirnya rezeki emang sih ya, memang kita niatkan baik, dan sesuatu yang baik akan balik ke diri kita. Orang mungkin sudah tahu bahwa pesanan pertama dari Ica, kemudian saya posting dengan judul berburu mobil impian, kemudian ada pesanan lain hingga suatu saat
saya benar-benar nggak mampu karena waktu itu saya masih kerjakan sendiri, saya masih syuting sendiri, ngedit sendiri, hostnya saya sendiri, nyari mobil sendiri. Tembus di 12 antrian dalam 1 bulan, saya udah nggak kuat ngapa-ngapain, udah nggak bisa ngedit, udah nggak bisa nyari, tubuhnya itu sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, saya bentuk tim sampai sekarang. Kemarin saya kumpulkan tahun lalu 2019 November itu sudah terkumpul 20 orang. Tahun ini mungkin sudah tambah karena barusan saya lakukan rekrutmen 2 orang untuk memperkuat jaringan yang Jakarta. Timnya udah banyak banget berarti. Itu awalnya berburu mobil impian. Usaha lain karena masih ada orang yang tidak sabar ngantri di berburu mobil impian. Saya sediakan juga yang ready stock itu di IG Om Second. Jadi jual yang ada juga yang ready ada. Betul, tapi pada komplain juga, Mas, yang di pos kok yang sudah terjual semua. Lah udah Pak Ayu. Memang udah laku. Alhamdulillah posting siang, sorenya laku. Hampir semuanya. Ya itu rezeki saya, teman-teman. Udah Mas Wahid, terima kasih udah mau sharing-sharing, udah mau ini di channel aku. Siap, sama-sama. Kapan-kapan kalau ke Semarang tak mampir lah. Mampir aja, kita nanti ini lihat kumpul di sana. Semoga makin sukses ke depan. Amin. Nah, minta apa pesan-pesan buat teman-teman deh, 1-2 patah kata. Oke, bagi teman-teman yang sedang merintis channel, saya pikir perlu ya, selain untuk nyari uang, kita juga mesti perlu mengabadikan momen-momen kita. Dengan video YouTube itu saya bisa melihat gambaran jelas anak saya waktu umur 2 tahun. Itu sih manfaat. Jadi walaupun nggak ini ya, walaupun nggak buat nyari duit ya. Iya, duit akan nyusul kalau kalau itu laku. Kemudian bagi teman-teman yang sekarang sedang berjuang, saya pikir perlu berjuang secara umum dalam kehidupan ya. Saya pikir kalian harus selalu baik sangka kepada Tuhan, karena Tuhan ngasih itu bukan apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan. Sesuatu yang datang sedikit itu, mungkin Tuhan tahu kita hanya butuh itu untuk sukses, ya kan? Untuk doa kita kepada Tuhan, Tuhan hanya menjawab ya atau nanti. Tuhan tidak akan menjawab tidak. Iya atau nanti, dia akan muncul di saat yang paling tepat. Itu sih teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe untuk dukungan kamu di channel saya. Dadah.